Pernah gue di luar negeri, gue tidak diterima sama satu komunitas, sama satu kelompok bareng-bareng lah di sebuah tempat, ada cewek, ada cowok segala macam gitu kan. Itu gue ngerasa kayak gue ngerasa jadi badut cuy. Orang yang netral, yang tidak tahu sama gue, yang tidak tahu sama kita, memang mohon maaf banget. Memang balik lagi berawal dari fisik dulu. Waktu gue menjalin untuk turun berat badan, gak ada satupun yang support. Iya dong. Aneh banget ya. Lu jangan kurus, nanti Iya, karakter iya. lu hilang. Zaman dulu di GGS gue lucu, gemes, apa segala macam yang orang semua yang semua orang pada pengen minta foto zaman dulu gitu loh. Gue ngerasa happy waktu itu, tapi gue lupa ternyata itu bukan happy yang sesungguhnya gitu loh. Ngomong-ngomong nih ya, kalau gue tuh selalu amazed sama lu Ki. Karena gila lu kurus banget sekarang sih, gokil sih. Yoi, nge-gym terus ya gak? Ngeliatnya jangan sampai atas bawah gitu dong, kan gak enak. Iya, abis gue enggak, gue tuh kan maksudnya, gue tahu lu yang dulu terus tiba-tiba sekarang kayak begini tuh gila gue salut banget. Terima kasih, perjuangan saya. Ini berarti Kenapa? Makanan lu jaga banget? Makanan, semuanya olahraga, semuanya gue lakukan dengan gini loh, lebih ke mencintai diri sendiri. Dari mana lu dapat trigger itu? Bukannya lu juga sudah berat sih kak. Gimana sih ya? Ya itu gue bilang, orang ngelihat gue kan orang happy aja ya. Gue tuh cablak aja gitu ya. Padahal sebenarnya tuh gue berpikir gitu loh. Gue tuh sempat kayak merasa kayak gila, gue tidak diterima sama lingkungan satu. Ah masa? Waktu di luar negeri ceritanya, yang orang nggak kenal gue lah. Dan kayak gini. Pernah gue di luar negeri, gue tidak diterima sama satu komunitas, sama satu kelompok bareng-bareng lah di sebuah tempat, ada cewek, ada cowok segala macam gitu kan. Itu gue ngerasa kayak gue ngerasa jadi badut cuy. Karena orang-orang nggak tahu gue siapa gitu loh. Kalau di Indo kan orang pasti kayak minta foto apa segala macam itu mau udah wajar gitu loh. Dan gue gara-gara itulah treatment dari orang Indonesia based on followers itu yang lu bilang tadi gitu loh. Sampai akhirnya gue tidak tahu ternyata tuh orang yang netral, yang tidak tahu sama gue, yang tidak tahu sama kita, memang mohon maaf banget. Memang balik lagi berawal dari fisik dulu. Iya. Ya mungkin itu hal yang manusiawi, cuman kan bisa dikontrol harusnya kan? Ya tergantung lingkungan. Iya sih. Kalau lingkungannya barbar waktu itu, nah gue dapatnya yang barbar. Emang apa sih yang terjadi sampai lu sesakit hati itu? Ya mungkin adalah beberapa omongan dan beberapa kayak sarkastik yang terjadi sama gue yang gue dapat waktu itu gitu. Apa kayak diomongin kebo misalkan apa? Kalau itu mah gue udah biasa kali ya, tapi kayak gue mungkin ya semacam gue juga kata-katanya gue udah mulai let go ya, gue udah nggak mau terlalu nginget-nginget. Separah itulah berarti ya. Separah itu, tapi udah mati kayak ya akhirnya gue memutuskan kayak memang gue lupa juga buat mencintai diri gue sendiri lang. Oke. Mencintai diri. Cakep. Benar, gue lupa mencintai diri gue sendiri. Gue nggak bilang orang yang obesitas tidak mencintai dirinya sendiri ya. Kita kan mencintai diri sendiri itu kan beda-beda. Kalau gue mencintai diri gue dengan gue memilih untuk bagaimana caranya agar gue mendapatkan sesuatu yang baik gitu loh. Makanya tuh gue sekarang untuk kayak dari dulu sama sekarang kan perbedaan gue dengan cara lifestyle gue juga udah beda banget gitu loh. Jadi ya itulah, kita harus menemukan titik di mana kita harus tahu cara mencintai diri kita. Self love kita tuh harus tahu gitu. Tapi maksud gue gini, ada orang yang menjadikan hal-hal yang tadi bikin sakit hati sebagai trigger. Betul. Seperti gue. Seperti lu gitu. Berarti apakah banyak yang memang harus seperti itu jalannya atau enggak ya? Karena sebenarnya gini, orang yang mindset orang beda-beda. Ada orang yang memang mempertahankan ukuran tubuh dia yang big size karena mereka akan mengatakan kayak gini.
Gak apa-apa dong gue big size, gue mencintai diri gue sendiri. Betul. Hidup cuma sekali. Betul. Gue makan aja apa yang gue suka. Betul. Gue ngapain aja terserah. Karena gue mencintai diri gue sendiri. Ya itu mungkin versinya dia gitu loh. Iya. Tapi harus ingat gitu loh. Mencintai diri sendiri sama memanjakan diri sendiri itu beda dong. Iya. Iya kan? Ketika lu bilang ya gak apa-apa dong hidup cuma sekali, gue makan. Gue mabok tiap hari. Gue apa tiap hari. Gue malas olahraga, mendingan gue nonton Netflix aja. Karena gue cinta sama diri gue sendiri. Itu apakah mencintai diri sendiri atau memanjakan diri sendiri? Ya itu yang harus lo catat ke diri lo gitu loh. Iya. Nah dari situ makanya gue udah membuka pikiran gue, membuka otak gue. Kalau selama itu gue salah ketika seorang Ricky Cuaca dulu yang zaman dulu di GGS gue lucu, gemes, apa segala macam yang semua orang pada pengen minta foto zaman dulu gitu loh. Gue ngerasa happy waktu itu, tapi gue lupa ternyata itu bukan happy yang sesungguhnya gitu loh. Gue lupa kalau ternyata memang lu tidak mencintai diri lu, Lu cuma mencintai fans lu mencintai orang lain yang dimana orang lain itu tuh puas ngelihat lu seperti itu. Wah, dalam loh itu. Iya benar. Gitu. Jadi kalau menurut gue ngapain Lang? Gue mempertahankan itu. Ada ini nggak request dari produser atau yang lain-lain buat kayak kok lu kurus sekarang? Banyak, harusnya itu. banyak. Gue udah sampai berapa film gue tolak gara-gara orang minta gue gendut lagi. Tapi gue nggak mau. Oke. Karena apa? Gue sih yakin orang-orang seperti itu berarti orang yang nggak open mind sama gue gitu loh. Ketika gue ditawarin untuk main film gue gendut lagi, berarti lu tuh cuma lihat fisik gue, tidak melihat bakat gue, inner gue gitu loh. Karena gue juga tidak merubah fisik, tapi gue tidak merubah diri gue kan. Tapi kalau itu tantangan, misalkan gue produser, Ki, gue mau lu gendut dulu, abis itu lu kurusin lagi bisa nggak? Untuk sekarang gue belum siap. Oh oke. Paham gak sih? Kayak gini loh, karena tubuh gue kan dari obesitas 30 tahun, udah turun, gue naikin lagi itu bahaya buat kesehatan gue Lang. Beda sama lo, kalau lo kan konsepnya kan memang nggak pernah obesitas, kalau lu memang gendut gara-gara lu pengen main film, mau kurusin lagi main film gitu. Jadi beda. Kita beda kasus gitu loh. Nah ketika gue disuruh dia harus gendut lagi, itu bukan sebuah tantangan sih. Itu memang mereka mencari gue yang dulu. Oke. Mereka cuma mencari gue yang dulu dan tidak move ke yang lain, tidak move ke guanya yang sekarang gitu loh. Jadi buat apa? Itu jatuhnya dia tidak menghargai gue gitu loh. Dalam arti kayak ya lu kalau misalnya gue merubah fisik tapi gue tidak merubah inner gue tetap seperti biasa kok. Tapi karirnya gimana? Dari segi pendapatan kan maksud gue kan lu nyari duitnya memang dulu di situ. Iya. Puji Tuhan gue makin kaya kok. Alhamdulillah ya. Mampus. Iya. Amin. Ternyata maksudnya Enggak. Dalam arti gini, gue yakin ketika lu berada di titik ini pasti akan ada penjelasan dan penjabarannya setelah itu. Karena kenapa gue nanya begitu Ki? Maksudnya kali aja ada beberapa orang yang berpikir sama, nanti gimana rezeki gue ke depannya. Itu yang terjadi sama gue Lang. Itu. Ini pertanyaan lu bagus. Dalam arti kayak gini. Ketika gue pengen kurus itu udah lama. Tapi gue tidak melakukan karena gue belum ada trigger. Karena gue ngerasa kalau gue gendut siapa ntar gue syuting gimana. Kan karakter gue hilang dan segala macam gitu loh. Tapi ketika waktu gue menjalani untuk turun berat badan, gak ada satupun yang support. Iya dong. Aneh banget lu jangan kurus, nanti karakter lu hilang. Lu jangan kurus, nanti karakter lu hilang. Nanti rezeki lu hilang dan segala macam. Tapi gue yakin balik lagi karena gue percaya hidup gue ini Tuhan yang atur gitu loh. Ketika gue yakin menurunkan berat badan, gue akan punya penjelasannya kenapa gue bisa berhasil turun berat badan. Dan sekarang gue menjadi seorang motivator para orang-orang yang pengen menurunkan berat badan gitu loh. Dan itu menurut gue berkat loh. Iya. Iya, menurut gue itu tuh jadi banyak hal-hal yang bisa gue share ke orang-orang di mana orang-orang tersebut selalu gagal, bahkan sempat sampai ada kasusnya sempat sampai mau bunuh diri cuma gara-gara badannya obesitas dan gagal diet. Jadi kalau menurut gue sih ada cara lain, rezeki mah pasti ada. Walaupun lu bentukan lu kayak gimana ya, orang yang nggak ada kaki aja bisa punya rezeki. Iya kan? Masa lu cuma gara-gara lu menurunkan berat badan dan itu bagus, which is itu good gitu kan? Masa takut dengan kayak gue takut karakter gue hilang, gue takut image gue berubah dan segala macam. Itu menurut gue sih cetek sih pikirannya. Iya. Sama aja kayak ya kalau kita ngomongin ya, gue sangat salut orang yang dari artis dulu yang seksi tiba-tiba berhijab. Kalau menurut gue itu bagus gitu loh. Dalam arti kayak mereka
mereka tidak takut dengan image mereka yang hilang, tapi mereka akan bisa menjadi nanti berkat lagi buat orang lagi nanti ketika mereka berubah gitu loh. Pasti banyak pengikut-pengikut baru yang pengen ngikutin dia seperti itu. Iya sih. Walaupun sebenarnya kita juga bingung ya ngomongin soal keviralan tadi, balik-balik lagi artis dulu tiba-tiba sekarang susah mungkin bersaing dengan yang lain, tiba-tiba dia tapi bisa viral gitu. Iya. Menurut lo ada formula khusus gak sih di zaman sekarang untuk bikin dia tiba-tiba jadi viral? Selain dari beberapa hal negatif yang tadi ya, maksudnya dari segi kualitas ya? Formula khususnya sih gue gak tahu ya. Mungkin umur kali ya dia ya. Mungkin mostly kebanyakan umurnya masih di bawah-bawah kita kan. Masih kayak 20-an ya gak sih? Enggak, maksud gue kayak lu tahu Ferry Irawan sama Vena Melinda dong? Tahu. Kan tiba-tiba dia naik lagi karena mereka gara-gara itu menikah kan. Nah, maksud gue kita tuh dari zaman dulu tuh bener-bener nontonin mereka sinetron. Udah gitu tiba-tiba ya masuk ke generasi anak-anak mereka lah ibaratnya. Iya. Sekarang naik lagi tuh. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya ada formal khusus atau enggak ya? Atau itu balik lagi ke Tuhan menurut lo? Pasti balik lagi ke Tuhan, itu pasti satu. Yang kedua adalah kita tuh gak pernah tahu Pak, dunia entertainment ini itu kan dunia yang bener-bener yang kayak kita gak tahu maunya orang tuh apa gitu loh. Come and go, up and down itu kan beda-beda gitu loh. Kadang-kadang ya kayak itu, kayak misalnya gak usah jauh-jauh deh. Cesar yang sekarang yang tadi lu bahas, yang udah sempat hilang tiba-tiba nongol lagi cuma gara-gara itu. Gara-gara dia sabu. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi tiba-tiba besok lu ada berita apa yang mencuat ya kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi ketika lu siap nggak siap ya mental lu harus siap gitu loh. Gitu loh. Jadi bagi gue sih nggak ada formula khusus. Ketika gue waktu gendut keturun berat badan itu sempat viral juga ya. Gue mental gue harus kuat. Ketika gue dibilang ini itu segala macam gitu loh. Jadi balik lagi ya mental itu harus ada gitu. Iya. Berarti sekarang kehidupan lo kayak party lu udah enggak berarti? Gue masih. Masih? Minum? Minum masih. Oh masih tapi minum? Nggak yang gini. Gue bukan social drinker sih. Dalam arti kayak, ya gue social drinkernya dalam arti kayak nggak yang setiap gue datang gue harus minum gitu. Enggak. Tapi gue minum seteguk cuma buat enjoyin suasana aja gitu loh. Ngerti gak sih? Iya gak sih? Ngerti. Tidak membuat yang sesuatu hal yang akan berubah di tidak akan merusak apapun di tubuh lu. Tapi dalam arti kayak, ya karena kita seorang entertainer juga yang memang harus kayak, ya harus happy, harus apa ya, mau gak mau ya di sosial kita kan harus adalah untuk kayak berbaurnya gitu loh. Tapi makanya balik lagi gue gak putih-putih banget Lang. Gue kalau dalam arti kayak gue sekarang walaupun memang gue sekarang mau mendekatkan diri sama Tuhan, memang jujur iya. Gue mau coba jadi orang yang lebih baik, tapi gue juga masih tetap untuk kayak ya namanya kita masih ya jatuhnya masih Gen Y lah ya, masih umur 30-an gitu loh. Ya masih minum masih gitu loh. Tapi tidak separah dulu. Kalau dulu kan gue gila. Ya kalau dulu. Clubbing minum. Darah muda. Darah muda, tapi sekarang gue udah tertutup ya kan. Makanya sekarang gue bilang sama kalian nih umur 20, 21 Gen Z nih ya, puas-puasin coy ya kan. Benar. Puas-puasin coy. Iya. Tapi kan tadi kan banyak orang yang gak support sebenarnya ketika lo memutuskan untuk kurus kan. Kalau dari keluarga sendiri ada pertentangan juga atau mereka? Awalnya mereka nggak support. Oh iya? Iya. Dengan alasan yang sama? Dengan alasan mereka takut gue sakit karena gue diet. Karena pekerjaan kita yang kayak, ya itulah mindset orang beda-beda. Iya. Kalau mindset orang kan ada yang bilang rezeki lu ntar begini. Kalau nyokap gue lebih ke ntar lu sakit. Iya. Jadi nggak ada yang support. Berarti intinya nggak ada yang support gitu. Tapi lu menjelaskan ke merekanya, ya udah lu lakuin aja dulu. Gue lakuin aja lah. Kadang kan kita juga harus bandel juga kan. Tapi walaupun nggak dibilang, walaupun dibilang jangan-jangan ya gue tetap lakuin. Setelah mereka melihat baik dari keluarga lu sama orang-orang yang tadi lu bilang itu melihat lu sekarang, ada komentar lain nggak dari mereka? Ya orang terkaget-kaget sih. Gue aja kaget. Iya kan, lu tahu gue dulu gimana kan Lang gitu loh. Yang kepala sama badan langsung nyambung, nggak ada leher gitu loh. Dan berarti kayak, ya itulah bagusnya gue, positifnya gue sekarang adalah gue bisa menginfluence orang-orang yang selalu gagal dalam diet menurunkan berat badan, gue bisa influence gitu loh. Iya. Dan kita dikasih platform yang bagus ya kita manfaatkan itu untuk menginfluence orang-orang agar everything is possible, semuanya bisa lu lakukan asalkan lu bisa ada niat, keyakinan dan lu bisa untuk bagaimana cara nge-treat tubuh lu agar jadi lebih baik. Iya. Dan lebih terlihat tampan karena hidung lu juga berubah kan. Kan ini kalau ini OP say. Iya. Tapi kalau gue mau nanya deh beneran deh, kalau OP natural kan? Iya, kok bisa natural banget? Nah, makanya. Makanya tuh apa? Makanya ke klinik gue dong di 0813. Nggak, kalau ini gue OP jujur. Iya, kalau OP tuh berarti kayak
harus ada treatment berapa bulan sekali untuk. Gini, gue ada alasan dulu nih kenapa gue OP kenapa? Gue OP itu bukan, gue gak ada masalah sama hidung gue. Tapi memang iya ketika lu menurunkan berat badan, kulit wajah dan simetris muka lu akan beda. Akan berubah lah ya. Nggak tahu ya, kalau gue tuh pasti akan kayak nggak simetris gitu loh. Jadi mau nggak mau salah satunya ya gue nggak mau ubah-ubah yang lain kan. Dan akhirnya ya OP yang paling gampang ya salah satunya gue konsultasi ke klinik itu ya coba hidung dulu. Tapi gue maunya yang natural aja gitu loh. Nah makanya gue coba untuk kayak kita kan koreksi ya. Wajah kan harus, ya maksudnya gue mengkoreksi diri gue aja gitu loh. Toh juga menurut gue ya fine-fine aja ya nggak apa-apa. Akhirnya gue OP gitu. Dan dikit doang. Tapi harus ada 3 bulan sekali atau berapa bulan? Oh enggak? Enggak, ini udah selama-lamanya. Oh ya? Jadi sekali abis itu selama-lamanya udah? Iya. Nggak ada rasa, itu dari daging mana tuh berarti di ininya? Kagak ada pakai daging. Gimana sih maksudnya? Implan. Gue nggak ngerti itu kalau. Ya pokoknya pakai implan, ya masing-masing beda-beda lah. Tapi kalau gue nih gue pakai implan, untuk nyanggah yang di sebelah sini. Tapi bener-bener gue dikit banget, gue nggak kelihatan sih. Nggak ada efek sakit atau kadang-kadang suka sakit atau enggak? Oh nggak ada ya. Makanya jangan ke Haji JJ say. Ya kalau itu mah beda, kalau itu ada cairan yang gue tahu ya. Iya. Tadi enggak. Oh oke. Terus dari balik lagi ke orang tua, karena yang biasanya. Nyokap gue mah udah tahu gue lah. Nggak masalah ya. Gue sih seneng sih happy nyokap gue, keluarga gue, orang tua gue tuh termasuk orang yang open minded. Dan berarti kayak dia selalu mengatakan kayak gini. Walaupun yang repot kan malah keluarga-keluarga gue yang jauh-jauh kan. Biasanya om gua, tante gua. Biasanya iya. Ya walaupun om lu, tante lu atau buyut lu mungkin ngomong kapan nikah. Mama gak peduli, yang penting mama papa tahu lu bahagia, udah that's it. Oke. Gitu loh. Kalau lu happy dengan hidup lu yang seperti ini, go ahead. Nyokap gue bilang kayak gitu. Jadi gue happy-nya seperti itu loh. Gue tidak peduli dengan omongan-omongan orang di luaran sana yang mengatakan kayak begini kenapa lu belum nikah gitu-gitu segala macam ya. Kalau gue sih, gue termasuk orang yang open, nyokap bokap gue sih yang penting. Gue nyelamatin mereka dulu dan mereka sih happy-happy aja ngeliat gue sekarang. Iya. Tapi termasuk gue OP hidung. Iya benar. Berarti pertanyaan kapan nikah tuh termasuk yang ofensif buat lu? Iya. Oh oke. Kayaknya udah yesterday banget gak sih pertanyaan kayak gitu menurut gue. Gitu ya? Iya sih. Gini loh, makanya nih buat keluarga-keluarga, mungkin buat orang tua ya. Nih gue sekalian nih ya, mumpung di sini say. Iya dong. Iya kan. Mungkin banyak orang yang stres loh gara-gara ditanyain itu mulu. Iya loh, benar. Banyak orang yang Kalau stres. itu benar Iya, sih. banyak orang yang stres. Makanya nih buat kaum papa mama gitu loh, atau mungkin orang-orang yang masih belum mikirin. Pernikahan itu tuh bukan satu tujuan untuk bahagia loh. Bukan tujuan untuk bahagia gitu loh. Bukan loh gitu loh. Ketika lu nikah ya lu akan ada tantangan baru yang belum tentu juga tantangan itu lu siap gitu loh. Makanya gue bilang stop untuk nanya-nanya kapan nikah. Kita juga mikir kali. Kita yang hidup, kita yang ngejalanin juga mikir. Emang lu pikir gue gak nyari jodoh? Emang gak pikir mereka gak pernah download Tinder? Ya pasti pernah lah gitu loh. Betul. Karena apa? Karena pengen berusaha untuk cari jodoh gitu loh. Tapi ketika kita udah usaha dan apa jangan ditanya-tanya lagi. Ngerti gak sih? Kecuali kalau misalkan pertanyaannya gini, misalkan ada tante atau om lu yang bilang, Ki nanti kalau nikah om yang bayarin semuanya. Nanti om kasih ini begini-begini. Ayo buruan. Gitu gimana? Gak peduli gue. Gue gak peduli. Gue langsung gue gituin, gue gak peduli. Karena gue tuh lucu waktu menjelang lebaran tuh banyak yang bikin konten soal itu kan. Iya. Kayak yang lu ngapain nanya kapan nikah? Lu ngapain nanya terus nanti udah nikah nih kapan punya anak? Pertanyaan itu akan selalu ada. Pertanyaan kan selalu ada dan itu gak akan habis-habis. Kita sampai lupa untuk ngurusin diri sendiri tau gak sih cuy gitu loh. Iya benar-benar. Iya makanya kalau gue gak peduli mau bayarin gue di mana kek gitu kan. Iya kalau memang gue belum siap dan gue tidak mau ya kenapa? Iya. I'm happy with this. Jadi ya udah gitu. Lu gak usah yang kayak repot gitu. Dan yang repot kan orang-orang keluarga-keluarga yang jauh cuy. Iya. Yang keluarga dekat mah biasa aja gitu loh. Jadi gue kayak ya gue sih puji Tuhan sih. Gue punya keluarga, punya nyokap bokap lah terutama ya. Punya nyokap bokap yang rock and roll banget lah. Iya. Gitu. Lu mungkin lupa, dulu itu gue pernah nanya sama lu. Mungkin lu Masa lupa. sih, Nek? Iya. Apa Waktu lu kita baru awal-awal ketemu. Gue nanyanya begini. Ki, kalau lu lihat 5 tahun ke depan, lu bakal jadi apa Ki? Gue gitu waktu itu. Terus lu akan bilang, ya gue jadi artis lah terkenal. Waktu itu lu bilang gitu. Gue jadi... Ya gue jadi artis papan atas Syai. Dulu lu ngomong gitu, gue masih ingat. Omongan doa. Dan ternyata alhamdulillah. Puji Tuhan. Terjadi. Terjadi. Nah kalau gue tanya lagi ke
lu sekarang 10 tahun kemudian setelah tahun ini, lu melihat diri lu tuh di mana? Gue pengen jadi berkat buat orang. Oke, apa yang lo lakukan saat itu? Sekarang gue lagi ngeset. Gue lagi ngeset dalam arti kayak gini. Ya sekarang pemikiran gue zaman dulu yang gue pengen jadi artis lah. Itu kan beda ya saya sekarang. Iya. Dalam arti kayak gue sekarang lagi ngeset bagaimana tujuan hidup gue nanti ke depannya. At least 10 tahun lagi kayak gimana. Makanya that's why ini gue, ya puji Tuhan gue bisnis gue jalan lancar gitu kan. Dengan apa? Dengan gue membuka lahan baru untuk pekerjaan orang-orang. Dimana orang-orang tersebut tuh sempat nganggur, jobless dan segala macam gitu loh. Yang pasti intinya satu. Ketika lu ada niat, lu oke, gue pengen kaya pasti. Tapi ketika lu pengen kaya, apakah lu harus menjadi berkat juga buat orang. Jangan kaya lu telan sendiri. Setuju. Gitu loh. So that's why makanya kalau lu tanya 10 tahun lagi, ya gue pasti jadi orang kaya yang jadi berkat buat orang-orang. Gue tunggu ya, 10 tahun lagi berarti Tunggu aku ya. 2032 ya? Iya. Iya benar. Benar. Kan? Iya. Oke. Ya umur gue udah 44 lah, lumayan lah gitu. Ya cicilan udah lunas lah tuh. Kau menyicil sama lagi kayak gue. Iya kan. Oke. Ya, tapi gak apa-apa gitu loh. Cicilan menyicil sesuatu yang memang bermanfaat. Oke. Ada lagi yang mau lo omongin, mungkin kayaknya lu masih banyak unek-unek di kepala yang... Banyak sih unek-unek gue di kepala, tapi udah ya mostly hampir kayak tadi soal nikah juga udah gue bahas semuanya. Masa LGBT kurang gak? Udah cukup. Ya terserah lu, kalau menurut gue sih udah cukup sih. Iya, apalagi ya masalah LGBT. Oh ya, masalah LGBT itu ini terakhir nih ya. Balik lagi yang karena ini lagi heboh banget. Ini gue sih kalau gue sebagai, boleh dong gue kan warga negara Indonesia yang boleh bersuara dong. Yeah. Dalam arti kayak ya kalian juga harus tahu orang-orang LGBT itu tuh orang-orang yang memang sebenarnya lagi struggling di hidupnya mereka. Mereka struggling dari kecil, mereka akan merasakan kayak kok gue berbeda ya, kok gue aneh ya. Sampai mereka remaja diolok-olok, sampai mereka dewasa nggak diterima di social life-nya mereka gitu loh. Itu mereka lakukan di all life-nya mereka. Seumur hidup mereka lakukan gitu loh. Bener. Apakah kita harus ngejudge lagi di saat kita umur, di saat ya ibarat kata kita di saat kita lagi fokus sama diri kita gitu loh. Kita fokus sama masa depan kita gitu loh. Jadi kalau menurut gue juga tidak menghalangi orang-orang yang mungkin nggak sependapat sama gue, tapi dalam arti kayak ya udahlah, walaupun mungkin mereka berbeda, walaupun mereka tidak bersaudara sama kita secara orientasi, tapi kita adalah saudara sekemanusiaan. Cakep. Oke, masih ada satu pertanyaan terakhir dari gue. Banyak banget deh pertanyaannya. Sebelum kita menutup, kapan kawin?